Baik, sebelumnya suara saya terakses dengan baik, teman-teman. Terdengar, Bapak. Baik, terima kasih. Kita mulai kegiatan kuliah kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk melanjutkan kuliah kita di statistika. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dan bagi yang kurang sehat, mudah-mudahan bisa segera sembuh. Amin Allahumma amin. Baik, pada pekan yang lalu saya sudah kita sudah mempelajari salah satu teknik ketika kita ingin memvalidasi produk penelitian atau instrumen kita, itu kita bisa menggunakan yang namanya validasi Gregory, ya, Gregory. Kemudian icon bisa juga nanti menggunakan validasi yang punyanya Lausi. Nah, nampaknya untuk teman-teman itu kebanyakan karena masih standar S2, paling-paling validatornya jumlahnya 2. Ya. Jadi kalau 2, maka akan divalidasi dengan teknik atau formula yang diusulkan oleh Gregory. Ya. Kemudian tugasnya saya cek di sini dari 16 mahasiswa atau 16 peserta, baru 14 yang sudah upload. Ya, ada kurang 2. Yang sudah upload ini Ibu Dela Martika, ya, kemudian Ibu Anifatur, Noviana, Agia Tahta, Teti Nur Masari, Farizatul, Dina Fajrin, Karina Syahrul, Indah Timur, Kurnia Isabella, kemudian Syafira, Yanti Juanita, Erni Dwi Astuti, dan Sri Cahya. Ya, jadi kalau kita cek ini, atau mungkin sudah nambah ya. Nah ini ya, partisipan 16, artinya semua sudah masuk di Bisman. Ya, karena kita ini jumlah mahasiswanya juga 16. Ya. Kemudian yang upload 14, ya, kurang 2. Nanti yang belum, tolong bisa segera mengupload ya. Ini karena bagian dari penilaian, karena cenderungnya adalah kita penilaiannya adalah tugas. Ya. Baik Bapak, baik Ibu-ibu sekalian, ada yang ditanyakan dulu terkait dengan materi kemarin? Mungkin belum, Bapak. Belum ya. Baik, terima Belum, kasih. Bapak. Kalau belum, berikutnya kita akan masuk ke materi 2. Ya. Materi 2 ini kita kenal dengan topik, yaitu reliabilitas antar rater. Rater itu validator. Jadi setelah kita punya produk, divalidasi oleh ahli, ya. Jadi validasi isi, validasi konten ahli, maka berikutnya kita cek kesepakatan mereka, atau istilahnya adalah inter-rater reliability. Ya, jadi reliabilitas kesepakatan dari produk atau instrumen yang kita kembangkan di situ. Memang ada banyak teknik, tapi kita gunakan yang simpel-simpel saja, ya. Yang pertama kita akan gunakan indeks kappa, ya. Jadi istilahnya kappa, ya, koefisien kappa untuk data dikotomi atau untuk dua penilai. Kemudian indeks kappa untuk lebih dari 2 penilai, ya, atau kita kenal dengan istilah Fleiss kappa. Nah, kita pahami dulu sekilas teorinya. Jadi instrumen atau produk yang kita kembangkan itu kan macam-macam ya, Ibu-ibu sekalian. Mulai dari soal tes, rubrik penilaian, modul ajar, LKPD, media, dan lain sebagainya. Ya. Selain divalidasi secara ahli secara konten oleh ahli, maka kita juga harus melihat bagaimana tingkat reliabilitasnya. Jadi reliabilitas itu tidak hanya pada instrumen soal. Ya, analisis butir itu kan ada validitas, ada reliabilitas,
ada indeks kesukaran, daya beda, indeks diktator, dan seterusnya. Ya, ternyata dalam penilaian produk melibatkan validator, kita juga bisa menilai dari aspek kesepakatan antar mereka atau kesepakatan antar rater atau dalam bahasa mudahnya kesepakatan para validator di situ. Ya. Nah, dua jenis yang akan kita pelajari yaitu pertama kappa, indeks kappa, ya kappa biasa oleh Cohen. Ini untuk dua penilai, ya. Jadi kalau dan biasanya itu kalau yang S2 itu rata-rata validatornya 2. Ya. Jadi kalau S1 eksperimen, validasi hanya judgement saja, tidak ada penilaian secara scoring. Tapi kalau di S2 ini, ibu-ibu di tesisnya itu mengembangkan, judulnya pengembangan. Ya. Mungkin pengembangan perangkat pembelajaran apa, pengembangan media, pengembangan LKPD, pengembangan dan seterusnya yang dipakai di dalam proses pembelajaran. Nah, 2 orang itu nanti diolah dengan Cohen kappa atau kappa Cohen. Ya. Nah, kalau validatornya lebih dari 2, misalkan, wah saya punya teman, misalkan sudah S2 juga, atau sudah punya pengalaman lama dalam mengajar, atau bahasa kita supervisor, atau mungkin pengawas levelnya, tapi tetap harus skopnya pendidikan IPA. Nah, saya tambahkan, maka mengolahnya sudah tidak Cohen kappa lagi, tetapi Fleiss kappa di situ. Nah, untuk Cohen kappa rumusnya seperti ini ya, nanti ibu-ibu atau semuanya lah ya, tidak harus menggunakan ngitungnya secara klasik, tapi saya tunjukkan sekilas karena biar tahu. Tapi nanti dalam penelitian itu ya pakai aplikasi, kecuali yang kemarin validasi ahli ini belum ada atau saya belum menemukan ya aplikasi yang dipakai untuk pengolahan icon Gregory atau Lossy ya. Kalau yang Cohen kappa ini di SPSS sudah ada ya, Fleiss kappa juga ada. Jadi kita mencari nilai K ya. K-nya ini dari mana? Ini yaitu PO dikurangi PE dibagi 1 min PE. PO itu adalah proporsi kesepakatan yang diamati. Jadi kesepakatan kedua validator, proporsi berarti dibagi ya, ada proporsinya dengan pembaginya. Kemudian yang PE ini adalah proporsi kesepakatan yang diharapkan secara kebetulan. Nanti ada rumus kilas ya, itu. Tapi nanti Pak ini saya nggak paham maksudnya gimana, enggak apa-apa, nanti penting ibu-ibu tahu dapat data validator, penilaian seperti apa, nanti kita olah dengan menggunakan aplikasi SPSS itu sudah enggak apa-apa ya, karena ini kan kita kan yang penting butuh apa namanya, butuh penerapan ya, tidak harus semuanya manual ya. Jadi untuk yang PE ini adalah PA1 kali PA2 ditambah dengan PB1 kali PB2. Bingung nih ya. Nggak apa-apa lah ya. Nanti kita berikan contoh sekilas. Saya aja kalau tidak ada contohnya juga bingung kalau menjelaskan. Ya. Jadi pokoknya ini melibatkan dua penilai. Ya. Pokoknya melibatkan dua penilai. Kata kuncinya Cohen kappa itu dua penilai. Ya. Kalau yang Fleiss kappa ini melibatkan banyak penilai. Situ ya. Rumusnya hampir sama ya. Kalau ini kan PO min PE dibagi 1 min PE. Kalau yang sini ini rata-rata ya. PO rata-rata PO min rata-rata PE dibagi 1 kurangi rata-rata PE. Ini pengembangan Fleiss ya. Dikembangkan oleh Fleiss sehingga disebut dengan Fleiss kappa. Nah, ini adalah rata-rata. Kalau tadi kan apa namanya cuma proporsi ya. Ini proporsi, kalau di sini keterangannya rata-rata. Ya, rata-rata proporsi kesepakatan yang diamati antar semua penilai. Kalau yang PE ini rata-rata proporsi kesepakatan yang diharapkan. Ya. Nah, kemudian nilainya itu bisa negatif 1 sampai dengan positif 1. Ya. Tapi nanti kita mutlakkan. Ya, biasanya hasilnya tetap positif. Ya. Kalau 1 berarti ini perfect, kesepakatan sempurna. Ya. Kemudian K0 itu menunjukkan tidak ada kesepakatan sama sekali. Ya. Kemudian kurang dari 0, ini berarti kesepakatannya buruk.
Ya, jadi lebih buruk dari kecepatan yang diharapkan secara acak. Nah, kriteриanya bagaimana? Pokoknya nanti di sini ibu-ibu sekalian, kalau nilainya di atas 0,4 itu sudah diterima. Ya. Jadi 0,425, 0,5, nah ini boleh. Tetapi kalau reliabilitas soal itu diupayakan 0,7 ke atas atau 0,8 ke atas itu yang bagus atau 0,9. Ya. Tapi kalau penilaian produk ini yang jelas di atas 0,4 itu. Nah, sekarang saya jelaskan gimana cara menilainya. Kita ambil contoh. Kita itu punya produk tertentu lah, entah itu media, LKPD, ya, atau modul ajar. Kita mintakan produk itu dinilai oleh 2 orang, ya, istilahnya 2 validator. Nilainya seperti ini, ya. Kita bisa pakai nilai kemarin, ya. Ini pokoknya tak ubah. Yang mudah ini kategori A, nilainya A, B. A itu apa? B apa? A itu adalah esensial, B itu tidak esensial. Ya. Kalau ini saya kembangkan lagi, Ibu sekalian, ini esensial itu maksudnya kalau kita menggunakan skala 1, 2, 3, 4, karena instrumen kan macam-macam ya, ada yang valid, tidak valid, ada ya, ada yang tidak, ada yang 1, 2, 3, 4. 4 itu sangat setuju, yang 1 itu sangat tidak setuju. Ya, di situ yang jelas ada keterangannya. Ya, ini kita balik juga nggak apa-apa. 1 itu adalah sangat setuju, 4 itu sangat tidak setuju, ya nggak apa-apa, ya jelas kita konsisten. Ya, kita konsisten. Jangan sampai satunya 4 ini sangat setuju, kemudian ada beberapa item itu 1 itu nilainya menjadi sangat setuju. Nah, ini bolak-balik, jadi tidak bisa dianalisis. Nah, ini esensial itu bisa 3, sorry nih. Bisa 3 dan 4 misalkan. Pokoknya kalau produk kita dinilai oleh validator dikasih nilai 3 dan 4 kategori A. Nah, nanti kategori A ini dalam SPS kita hukum jadi nilai 1 misalkan. Ya. Tidak esensial itu kalau dinilai oleh validator bisa nilainya 1 dan 2. Di situ ini contoh kalau kita menggunakan instrumen penilaian oleh ahli dengan skala 1, 2, 3, 4 di situ. Nah, kemudian hasil itu kita cek, oh ternyata validator ini masuk nilai A. Kenapa? Mungkin dia kasih nilai 3 atau nilai 4. Ya, yang ini juga sama. Ya, yang B mungkin nilainya 1 atau 2. Pokoknya ini diubah menjadi 2 jenis. Ya. A dan B atau 1 dan 0 ya boleh. Itu ya. Nah, kemudian di sini kita kasih keterangan jelas A adalah esensial. Ketika validator kasih nilai 3 atau 4, yang B tidak esensial, yaitu nilai oleh validator nilainya 1 dan 2. Nah, kita bisa amati, Ibu-ibu sekalian, jadi langkah pertama adalah hitung proporsi kesepakatan yang diamati. Nah, kita menghitung proporsi kesepakatan yang diamati. Kesepakatan mana? Yaitu nomor ini sepakat. A semua, ya kan? Yang sini sepakat. B, pokoknya yang disepakati. Ya, ini enggak sepakat. Kenapa? Penilai 1 bilang valid atau esensial, penilai 2 tidak esensial. Nah, ini namanya ada temuan ini ternyata dari aspek penilaian 3, ya mungkin penyajian grafis misalkan. Ya, grafisnya atau penyajian gambar. Satunya tuh mendukung apa yang diajarkan materinya, yang satu tidak gitu mendukung. Kenapa? Mungkin ada opsi yang lain. Nah, di situ kan. Kemudian yang nomor 4, ini juga disepakati karena sama-sama B. Yang 5, ini juga disepakati. Ya. Jadi ada 4 yang disepakati dari 5 item penilaian. Nah, sehingga PO-nya berapa? Ingat, ini kan istilah PO, itu adalah proporsi kesepakatan. Nah, sehingga ini kita hitung PO-nya adalah 4 dibagi 5 ketemu 0,8. Nah, berikutnya kita hitung PE. Ya, PE itu satu-satu. Ya, yang kategori A berapa, kategori B berapa, dan seterusnya. Nah, di sini tampak sekali, Ibu sekalian, untuk menghitung PE, kita harus menghitung proporsi penilaian A dan B untuk setiap penilai. Ya. Penilai 1, A,
muncul 3 kali, B muncul 2 kali. Nah, kita cek. Ya kan? Penilai 1 ini kan, A 3 kali kan, ini 1, kemudian 2, 3. Yang B 1, 2, cuma 2. Sehingga berapa nilai proporsi A-nya? 3/5. Ya, proporsi B untuk penilai 1 adalah 2/5, ketemu 0,4. Demikian juga untuk penilai 2. Kita cari proporsi A-nya berapa, proporsi B-nya berapa. Kelihatan banget di sini. Dan nilai A ini adalah 1, 2. Maka 2/5 ketemu 0,4. Yang B ada 3 dari 5, maka 3/5 ketemu 0,6. Kemudian PE rumusnya tadi, ya rumusnya panjang. Nah ini ya, PA1 kali PA2 maksudnya proporsi A oleh penilai 1, proporsi A oleh penilai 2, tambah proporsi B oleh penilai 1 kali proporsi B oleh penilai 2. Nah, sehingga di sini, ya ini kan A 0,6, ini ya PA1, PA2, ini ya, ini PA1, PA2, PB1 0,4, PB2 0,6, ketemunya 0,48. Sehingga kita bisa masukkan rumus K sama dengan PO kurangi PE dibagi 1 min PE. PO-nya 0,8, PE-nya 0,48 dibagi dengan 1 min 0,48, ketemunya 0,615. Di situ, ya. Nah, berikutnya kita akan praktekkan bagaimana data ini, ya data contoh, kita selesaikan dengan SPSS. Ya. Maka kita ubah aja. Yang A itu, karena dia masuk esensial, kita kasih kode 1. Ya. Yang B kodenya 0. Ya, jadi ini nanti akan dimasukkan di SPSS. Maka kita buka SPSS kita, yang sini ya. Ini saya tambahkan biar 2 jenis. Ini ya. Kelihatan ya Ibu-Ibu ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan, cara Pak. memasukkan, jangan langsung masukkan dulu, kalau Mas pun bisa sih ya. Kalau saya biasakan gini. Kita tuliskan dulu. Jadi ini rater, bisa juga nih rat. Jadi ini tulis. Ini mungkin tak misalkan dulu aja biar tahu ya. Saya bahasakan penilai. Penilai A pilih ya. Kurang bagus nih. Penilai A ya. Kemudian penilai B ini. Nah, kita bahasanya itu munculkan dulu atau buat variabel apa yang akan diolah. Ini cuma contoh. Ya, nanti kan saya kan pakai apa namanya? Rater 1, rater 2. Nanti kita boleh menggunakan ini penilai A, penilai B. Nah, jenisnya kita ini ada macam-macam, sebenarnya kita bernomor tidak apa-apa. Nah, karena skalanya adalah apa namanya? Esensial dan tidak esensial, maka kategorinya adalah nominal. Ya, nominal itu cuma membedakan, ini juga nominal. Misalkan 1 itu laki-laki, 2 perempuan. 1 Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha. Nah, ya jelas angka 1 itu punya makna di situ. Kemudian lebar ini enggak apa-apa ya. Kita cukup yang 8. Yang sini biar tidak muncul koma-koma. Jadi kalau kita tulis ini misalkan 2 ya, maka muncul ini ya. Biar tidak ada komanya, maka kita turunkan. Ini kan bisa turunkan ya. Nah, ini juga sama. Nah, sehingga ini sudah tidak ada koma. Itu ya. Nah, yang kita butuhkan adalah cuma rater 1 dan rater 2. Kita kembali ke sini ya. Jadi ini kan sudah kita konversi ya. Yang esensial itu kode 1, yang tidak esensial atau tidak valid itu kode 2. Sehingga ini saya masukkan nih 1100 dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian langkahnya bagaimana? Sangatlah mudah ya. Jadi langkah pertama, atau mungkin kita baca ini dulu biar kita ikuti panduan ya.
Jadi pertama adalah dimasukkan data, kemudian menu analyze. Ya, jadi ini penting sekali kalau ibu-ibu semua sudah menginstal kok aplikasi nggak muncul menunya, berarti aktivasi belum berhasil. Nah, nanti analyze, menu, pilih deskriptif statistik, explore, ya. Kemudian muncul menu seperti ini, ya, dialog box, ada cross tab, ya, karena kita gunakan cross tab, kita masukkan row rater 1, rater 2, ya, yang kolom, ya. Kemudian di sini ada menu-menu, ini yang kita akan setting sesuai kebutuhan kita klik statistik ini, kemudian kita centang kappa, ya. Kemudian oke atau continue, kembali ke sini lagi muncul, maka pilih kita sel, ya, pilih menu apa namanya? Pilih menu total sini masih centang ya, centang total ya. Ini mungkin bahasanya ini kurang kurang pas ya. Kok lalu pilih menu total ya. Harusnya lalu centang total di bawah percentage, tekan continue. Kalau sudah oke. Okay. Gitu. Nah, kita contohkan lagi di sini ya. Ini kalau ini nggak apa-apa nih dibiarkan, yang penting kita nggak masukkan aja ya. Kita analyze, kemudian deskriptif, nanti mungkin untuk yang versi 22, 23 mungkin agak beda ya, tapi intinya sama ya. Mungkin beberapa itu menunya ada yang disatukan, ada yang muncul sendiri itu kan. Ini deskriptif, kemudian cross tab. Nah, di sini rater 1 masukkan row, rater 2 masukkan ke kolom. Kemudian statistik di sini kita centang kappa, continue, kemudian sel, kemudian pilih yang total, kemudian continue. Nah, dan ini. Kemudian kita oke. Nah, kan muncul output satunya ya. Nanti di sini ada output di sini ya. Ini sudah muncul ini. Nah, seperti ini cross tab-nya ya. Jadi yang kita baca mana? Yang dibaca bagian ini. Ya. Bagian ini yang kita baca 0,615 sama ya. N valid cases, jumlah yang valid yang dinilai itu ada 5 item ya. Jadi ini saya kira sangatlah mudah. Nanti ibu-ibu semua bisa mengerjakan. Pak, nanti tugasnya gimana? Monggo saja nanti tugasnya selesaikan dengan aplikasi, tidak apa-apa ya. Nggak harus ngitung satu per satu seperti yang saya jelaskan. Nah, ini cuma tambahan sedikit ya, tetapi untuk apa tugasnya selesaikan saja nanti dengan aplikasi. Karena kedepannya setiap penelitian kita akan mengolahnya dengan menggunakan aplikasi. Baik, ini kita kembalikan. Ini kan skornya atau koefisiennya 0,6 ya. Kalau kita kembali ke sini, ketentuannya tadi butirnya atau instrumen atau perangkatnya diterima paling tidak itu 0,4. Nah, ini berarti sudah bisa diterima. Terus bagaimana kalau ingin perfect? Maka harus nilainya 1 semua. Artinya apa? Instrumennya diperbaiki, kemudian diserahkan kepada validator, sudah oke semua, maka nilainya menjadi 1. Ya, excellent. Nah, istilahnya excellent kesepakatannya. Sampai sini bisa dipahami ibu-ibu semua? Insya Allah bisa, Pak. Bisa, Bapak. Baik, alhamdulillah. Oke, jadi ini minimal ini apa namanya kapakohan yang nanti ke depan ibu-ibu terapkan di dalam validasi produknya di situ. Nanti produknya nggak cuma 1, nanti banyak ya. Nanti mungkin apa namanya ya tambahkan lagi itemnya sini ya. Ini tambahkan aspek penilaian 1 ya. Aspek materi, aspek konstruksi materi, kemudian bahasa kan banyak kan, nanti ada instrumen tersendiri ya. Mungkin di metode penelitian bisa ditanyakan contoh instrumen validator, instrumen validasi seperti apa gitu kan. Nah, kan tergantung nanti saya memvalidasi LKPD, nanti ada sendiri item penilaiannya. Validasi media punya sendiri itemnya di situ. Oke. Nah, berikutnya kita lanjutkan pada fly Scapa. Ya, meskipun ini saya nggak yakin dipakai atau enggak, tapi setidaknya memberi gambaran. Atau mungkin siapa tahu ibu-ibu semua nanti mau tertarik, wah saya nampaknya
saya mau lanjut lagi S3 misalkan. Nah, nanti baru dipakai. Tapi nampaknya kalau guru-guru itu jarang, ya. Jarang S3, tapi ya tetap punya potensi ya. Karena memang pendidikan kan istilahnya belajar sepanjang hayat. Tapi kalau di Jogja itu ya ada yang lucu juga, Pak, saya tuh ya mau S3, tapi dari Pemda saya tuh nggak mengizinkan, Pak. Nah, itu masalah di situ ini beda kasus. Kenapa kok nggak mengizinkan? Karena dari Pemda itu pasti uh, ketika lulus itu pasti akan mengajukan pindah kepada dosen katanya gitu. Nah, itu beda kasus ya. Tetapi secara apa namanya filosofi namanya belajar itu ya sepanjang hayat. Ya. Nah, kita teruskan lagi. Jadi kalau kita melibatkan 4 penilai, ya karena apa namanya pengembangan dari sebelumnya yang tadi kan cuma penilai 2, sekarang 3, 4, bahkan sampai 5 dan nggak dibatasi. Kalau penelitian tuh, wah kok banyak-banyak, nah, kebanyakan nggak enak. Kenapa? Kalau kita namanya penilaian itu kan kalau melibatkan orang di luar yang tidak ada ketentuan dari UNJ itu kan ada istilahnya kasih HR misalkan. Nah, kalau UNJ kan udah diplotkan S2 itu validatornya 2, itu pun sudah dianggarkan oleh kampus. Kenapa? Karena ibu-ibu kan juga bayar SPP itu kan. Nah, itu nanti diplotkan kepada validatornya. Tapi kalau luar itu kan di luar wewenang kampus ya, itu tergantung kesepakatan mau dikasih ya oleh ibu apa peserta ya monggo, kalau enggak itu ya kesepakatan. Kalau biasanya penelitian itu kalau kita melibatkan orang lain yang di situ memang expert itu kadang rata-rata dikasih apa namanya penghargaan entah berapa gitu ya. Nah, kembali ke sini, jadi instrumen kita yang tadi kan cuma 2 kategori, 2 penilai, 2 kategori. Ini lebih dari itu, lebih dari 2 penilai, kemudian lebih dari 2 kategori. Ini sangat esensial, B esensial, C tidak esensial, atau mungkin 4 kategori yang nggak apa-apa, ya. Jadi misalkan ini saya ganti A, apa namanya, dengan istilah yang lain, sangat setuju. Nih, apa nih? Sangat setuju ya, setuju dan seterusnya ya. Sampai dengan D. Nah, D itu sangat tidak setuju. Nah, ini sesuaikan kebutuhan ya. Sesuaikan kebutuhan nanti teman-teman semua. Nah, di sini masing-masing penilai itu item 1 ini sangat setuju atau sangat esensial, sangat esensial, sangat esensial, ini esensial biasa ya. Mungkin kalau kita scoring, ini mungkin nilainya ini 4 ya boleh, ya. Atau 1 ya boleh, yang penting kita konsisten, ya. Kalau ini cuma 3, berarti ini 3, ya. Esensial ini mungkin skornya 2, ini skornya adalah 1, ya. Atau dibalik nggak apa-apa, yang penting konsisten. Misalkan di sini, kita gunakan istilah yang tadi sangat esensial, ini kita ganti sangat setuju, skornya 1, kodenya kan nominal, ya. Sangat tidak setuju ini menjadi peringkat 4, maksudnya ranking 1 kan yang paling atas. Nah, pokoknya penting kita konsisten. Yang kita contohkan menggunakan yang konsisten saja ya. Jadi yang sangat esensial ini kita kode 1 ya. Jadi ini kita kategori ini nilainya ya, tapi biasanya kalau validator itu langsung nilainya ini 1, 2, 3 atau valid dan tidak valid ya. Nanti kalau ingin tahu detailnya bisa ditanyakan di mata kuliah metodologi penelitian ya. Karena di statistika ini kan bukan ranah mata kuliah ini ya. Ya, meskipun nanti di Google juga ada sih contoh-contoh instrumen validasi ya ada. Ya. Nah, kemudian dari sini kita melibatkan kita melibatkan 4 validator ya. Validator 1, 2, 3, 4. Tadi cuma 2, ini 4. Item yang dinilai ada 5. Enggak harus 5 ya, pokoknya cuma contoh. Dari di sini kita identifikasi jumlah penilai ada 5, jumlah penilai ada 4 ya, ini. Kemudian item yang dinilai ada 5. Kategorinya A, B, C ya. Nah, langkah berikutnya untuk memudahkan kita
ya dalam menganalisis, maka kita akan mengubahnya menjadi angka skala nominal. Ya, satu sangat esensial, meskipun skala lain juga apa-apa sih. Ya, mau diubah skala rasio, rasa apa interval ya sebenarnya otomatis tetap bisa. Ya, jadi skala paling sederhana itu skala nominal karena cuma membedakan. Tetapi kalau diubah ke skala scale itu ya nggak apa-apa, tetap bisa. Karena skala scale itu pasti juga masuk mewadai skala nominal. Tapi kalau skala nominal belum bisa masuk kepada skala interval. Nah, kita gunakan di sini ketika validator kasih nilai A atau sangat esensial, kita konversi nilai 1. Ini 1. Yang esensial biasa nilainya 2. Kalau tidak esensial atau tidak valid, ya kita kasih nilai 3. Ya. Jadi adalah konversi dari ini. Ya, ini kan apa ya? C semua ini tidak valid. Nah, berarti wajib diperbaiki istilahnya kalau dalam validasi perangkat ya dan seterusnya. Nah, kemudian setelah dikonversi ini, berikutnya adalah kita akan menghitung proporsi untuk mencari itu, PO sama PE. Maka kita butuh yang jawab A ini berapa proporsinya, B-nya berapa, C-nya berapa. Item 1 semuanya ada 4 ya. Yang nilai 3 ada 3 orang. Ya, yang nilai 1 ya sangat esensial ada 3 orang atau 3 validator. Yang esensial 1 orang, yang C0. Yang item 2 ini 2, 2, 2, 2. Semuanya 2, berarti B-nya ada 4. Ya. Yang 3 ini toh, ya item nomor 3 semuanya mengatakan tidak esensial. Ya. Tidak esensial. Ini kita nilai dengan apa namanya? Jumlahnya ada 4 yang kategori C. Ya. Kemudian 4 ini apa namanya? Nilainya adalah 1 semua atau sangat esensial, maka di kategori A. Yang 5 ini 2, 2, 2 ya. Atau B ada jumlahnya 3 ya. Kemudian yang menilai 4 ini nilainya adalah 1 ya, atau yang A ini 1. Nah, dari sini kita akan menghitung ya, ini kalau menghitung satu-satu ya memang limit ya, tapi kalau kita pakai Excel ya lumayan membantu. Tapi nanti ibu-ibu semua tugasnya selesaikan saja dengan SPSS. Nah, dari sini kita akan hitung PI. Ya, PI tiap item 1, item 2 PI-nya berapa? P1, P2, P3 ya. Nah, di sini kan kita butuh sigma. Sigma NC ya kali atau dalam kurung NC min 1 ya dibagi N kali N min 1. Ya, ini dihitung. Ya, kita tunjukkan. N min 1 ini kan N adalah apa namanya jumlah penilai. 4 dikali 4 min 1 kan ketemu 12. Ya, kita dapat nilai ini. Yang bawahnya ini nanti pembaginya 12. Kemudian proporsi yang untuk item 1 ini kan ternyata hanya proporsi yang jawab yang ngasih nilai itu A dan B. Ya, 3 dan 1 itu kan. Maka di sini ya, di sini adalah apa namanya? Ini kan yang jawab A atau kan ini ada 3 ya. 3 dikali 3 minus 1 berarti 3 kali 2 ya. Yang jawab B ya. B itu kan cuma satu orang. 1 dikali 0. Yang C enggak ada. Nah, di situ ya. Jadi 3 kali 2 tambah dengan 1 kali 0. Berarti 6 bagi 12 ketemu 0,5 ya. Kemudian item 2. Ini semuanya jawabnya adalah ini ya. Ternyata esensial atau kategori B 4 orang. Berarti ini 4 dikali dengan 4 minus 1, 12. 4 kali 1, 4 kurangi 1 ya. Ya, jadi apa namanya 3. Jadi ini maksudnya itu item jawab proporsi yang A berapa, B berapa, C berapa. Karena ini yang item 2 ini yang semuanya 4B ya. 4 ini jawabnya B semua, maka 4 kali 3. Karena 4 dalam kurung 4 min 1. Ketemunya sekian. 1. Yang C juga sama nih. Yang C kan ini kan. Nah, ternyata yang jawab yang ngasih tidak esensial 4 orang. Kategori C. Sama ya. Dengan cara yang di atas ini sama nilainya 1. Yang 4 ini juga sama ya. Apa namanya sepakat semua tadi
4 dalam kurung 4 min 1, 12. Yang sini, nah ini 1A kemudian 3B. Nah, atau ini 3B, 1A. Ya. Jadi kalau yang ini, berarti 3 kalau kita urutan gini toh, yang A kan 1, apa namanya, mungkin gini dulu. Nah ini kan 1 dikali dengan 1 min, apa namanya, kalau sini kan min 1 kan, nah akan rumuskan ini. N min 1 kan ini ketemu 0. Ditambah lagi dengan yang B. B itu 3 dikali dengan 3 min 1. Ya. Ini 0, kemudian ini 3 kali 2, 6. Ketemu 0,5. Di situ. Jadi ini P1, P2, P3, P4, P5 atau PI-nya berapa. Sekarang rata-rata berapa? P rata-rata di sini. P rata-rata kita jumlahkan semua bagi 5. Nah, kan jumlahkan ada 5 item kan? 0,5, 1, 1, 1, 1 tambah 0,5. Nah, bagi 5 ketemunya 0,8. Gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah kita menghitung proporsi tiap kategori. Ya, yang A itu kan jawabnya kategorinya ini ya. A itu di sini. Nah, A itu kan 3, 0, 0, 4, 1. Berapa? B, 1 tambah 4, 0, 0, 3. Yang sini 0, 0, 0, 4, 0, 0. Ya. Nah, ini tadi. Ketemunya adalah 8, 8, dan 4. Sehingga PA, PB, PC, ya ini. 8 bagi 20. Ya. Kemudian 8 bagi 20. Yang ini 4 bagi 20. Ketemunya sekian. Kemudian baris baru itu kita akan menghitung nilai PE. Jadi kita sudah PA, tadi ketemu P rata-ratanya, sekarang PE-nya rumusnya ini. Ya. Jadi PA kuadrat tambah PB kuadrat tambah PC kuadrat. Ya, yang sini kuadratkan semua. Ya. Ketemunya jumlahnya ini 0,36. Baru kita selesaikan rumus yang awal tadi. K sama dengan P rata-rata min PE dibagi ini ada kode rata-ratanya ya. Ini ada atasnya set ya, rata-rata. P rata-rata dibagi 1 min PE rata-rata. Ya. 0,8 yang rata-rata PE, yang P ini ya. 0,8 dibagi apa dikurangi dulu, kurangi 0,36 dibagi 1 kurangi 0,36. Ketemunya 0,6875. Nah, ini cara manual seperti ini. Ya, ini kalau ibu-ibu semua apa namanya saya paskan dulu lagi biar nggak salah. Ini dan rumusnya kalau ini yang tidak ada rata-ratanya yang pohon kapal, yang ada rata-ratanya kayak ini ya tadi mungkin apa namanya nggak sempat ini saya perbaiki lagi. Nanti takutnya kalau nggak dengarkan utuh nanti ada beberapa yang salah pemahaman takutnya. Di sini ini ya. Oke ya. Ini saya hapus biar betul. Nah, seperti ini. Ini rumus yang sudah kita betulkan. Nah, berikutnya akan kita selesaikan dengan SPSS ya. Langkah pertama sama dengan yang tadi yang kohon kappa. Kita buat variabel, kita masukkan data hasil konversi ya. Yang jelas kita konsisten. Yang sangat esensial itu nilainya apa? Ya, ditunjukkan angka 1. Ya, ini rater 1 ya. Rater 2, rater 3, rater 4 ini item 1 2 3 4 5 ya. Nah, kalau sudah diinput kita akan masuk, nah ini beda menu, tadi kan analysis deskriptif ya, kalau ini analyze, scale, reliability analysis ya. Mungkin yang SPS versi lain saya tidak tahu, tapi tetap ada ya, tetap ada begitu. Nah di sini scale, saya ngecas laptop dulu.
Kita teruskan. Nah, muncul setelah ini diklik, maka ibu-ibu semua masuk pada dialog box namanya reliability analysis. Ya. Di sini kita akan masukkan pada rating, karena kini yang nilai adalah apa namanya rater ya, ratingnya seperti apa. Maka kita masukkan di sini ke dalam menunya ya. Di sini masukkan, tinggal di blok, kemudian yang di sini itu nanti diklik nanti masuk sini ya. Nah, kemudian kita klik di sini ada tampilan menu statistik, kita klik. Kemudian di sini kita centang display agreement on individual categories. Kemudian continue, kemudian oke, keluar hasilnya ini ya. 0,0688 sama ya, sama enggak ini? Nah, inilah dibulatkan lah 0,688 ya, bulatkan. Nah, sekarang kita kalau kita terjemahkan ini ya, nanti harus bisa ya, 0,688 kategorinya apa, bagus, atau mungkin kategori apalah ya. Atau kita memang ada beberapa kategori ya, referensinya ini mungkin beda apa namanya, beda ketentuan. Tetapi ini sudah di atas 0,4 ya. Jadi sudah kategori ini sudah fair, bagus ya. Artinya itu tergolong tinggi. Kemudian nilai signifikansi kok 0 kurang dari alfa ini signifikan secara statistik. Ya. Kemudian kalau kita lihat per kategori, ya ini kan rating 1 ini 0,5 sudah di atas 0,4, bagus. Kategori 2 ini juga sama, nilainya adalah 0,5. Kategori 3 ini 1, artinya itu ini disepakati ya. Jadi ini kategori 1 fair, ya. Ini fair, kategori 3 ini apa namanya perfect ya, kan excellent di situ. Nah, sekarang kita praktekkan. Ini saya sudah membuat. Jadi langkah pertama juga sama. Kita ketikkan rater 1, rater 2, rater 3, rater 4. Ya. Kemudian di sini kita karena memang bukan desimal, yang tadinya 2, maka ini dikurangi. Ya, kalau ada 2-nya gini ya maka otomatis datanya ada 2,2 bilangan di belakang koma. Kan meskipun bisa juga sih ya, tapi ini kan kita kembalikan apa adanya. Karena nggak dibutuhkan. Ini juga nominal. Kalau sudah tadi ya analyze, kemudian scale. Ini ada beda-beda ya tiap SPSS ya. Ini versi 26, mungkin versi bawahnya mungkin agak beda. Kemudian reliability analysis. Nah, di sini kita masukkan, bisa di blok langsung. Nah, Ctrl A ini ya, Ctrl A. Kemudian masukkan ke sini. Kemudian klik statistik. Nah, kemudian kita display agreement. Ya. Kemudian kita setelah ini, kita pilih continue, kemudian oke. Nah, kita di sini sudah muncul halaman apa namanya, keluaran. Ya, Flies multi letter kappa. Nah, seperti ini. Ya. Sangat mudah sekali ya ibu-ibu semua, saya yakin untuk pengolahan data terkait dengan alur mengerjakan tesis ini insya Allah mudah dipahami lah ya, sangat mudah sekali. Nah, kemudian tugasnya apa? Tugasnya nanti ini, atau mungkin sebelum ke tugas ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Belum ada, Pak. Oke, belum ya, terima kasih. Ada, Pak. Oh, monggo nih, guys, dari siapa nih? Dari Karina, Pak. Oh, Karina, monggo Bu Karina. Iya. Tadi kan yang di bagian atas yang kohain kappa ya, Pak ya. Kayaknya ada koefisiennya itu 1 sampai -1. Kemungkinan nggak sih, Pak, kalau misalkan nanti kalau kita hitung tuh negatif gitu, Pak? Itu Ada rumusnya kemungkinan memang nggak? nanti kita mutlakkan saja. Oh, berarti kalau misalkan nilainya nanti ada yang negatif, otomatis nanti dimutlak gitu ya, Pak ya? Iya, Oh, karena iya. itu artinya apa namanya, istilahnya kayak gini, ada yang berbanding lurus ya. Dari korelasi hubungannya itu -1 sampai dengan +1. Kalau 0, kalau dia berada di positif maka dia berbanding positif atau lurus. Tapi kalau negatif itu
berbanding terbalik. Tetapi kalau hanya sekedar mencari koefisien, maka bisa kita mutlakkan di sini ya. Kasus di sini nanti kita mutlakkan, karena kalau dihitung ya tetap bisa, ada kemungkinan bisa negatif ya. Tapi nanti endingnya karena kita butuhkan adalah menggunakan keterangan yang sini ya, maka cukup sudah cukup menggunakan yang versi mutlaknya karena kita mencari ini. Gitu. Oh, oke Pak, baik. Terima kasih Pak. Nih. Nah, kemudian tugas. Nah, ini kan memang ini tugasnya ini untuk kebaikan ibu-ibu semua ya, biar tahu lah ya. Kalau saya nggak ngasih tugas nanti besok kalau tesis jadi bingung. Nah, tugas pertama, ini produk misalkan. Produknya adalah LKPD ya. Atau produk apalah ya. Dinilai oleh 10 item ya, produk yang kemarin. Nah, penilai 1 itu tidak relevan atau tidak valid itu pada nomor 357. Yang lain ini relevan. Ya. Kemudian penilai 2 ini mengatakan tidak relevan itu nomor 235. Nanti ini bisa diubah nih. Ini kan berarti ini nomor 3 ini kategori adalah B misalkan ya. Kemudian 5 itu kategori tidak valid juga atau B ya. Kemudian 7 juga kategori B ya. Atau kita gunakan ini kan cuma 2 penilai. Kalau di SPSS nanti ini gunakan kode 0. Boleh ya. Ini juga 0. Ya sini juga 0 gitu. Yang sini kita akan ubah juga Ibu semua di sini. Karena di SPSS kan basisnya kita ubah menjadi skala kan. Jadi ini berarti ini adalah nilainya A sama dengan 1. Gitu kan? Yang sini juga sama ya, yang sini juga sama, yang ini juga sama, yang ini juga sama. Ya, jadi nanti yang rater 1, rater 2 nanti proses dengan pola yang ini ya. Rater 1, rater 2 ada 10 maka nanti sampai angka 10 sini. Ya, sampai angka 10 ini diteruskan ya. Kemudian ikuti tahapan tadi sehingga nanti kita ketemu nilai Cohen-nya berapa. Ya. Kalau di bawah 0,4 maka di situ sangat-sangat butuh diperbaiki ya. Artinya belum bisa dipakai ya, harus banyak perbaikan. Kalau dalam bahasa itu revisi mayor ya. Kalau cuma sudah 0,6, 0,7, nah ini revisi minor. Enggak direvisi aja sudah bisa dipakai. Nah, di situ. Nah, kemudian yang nomor 2 ini juga sama, kita punya produk bebas. Ini contohnya media simulasi interaktif. Dinilai oleh 4 validator. Validator 1, 2, 3, 4. Ini langsung nih, enak nih ya. Jadi ini langsung bisa dipakai di SPSS ya. Kita harus paham 1 ini kurang layak. Ini kan harus ini saya rubah sedikit ya agar kita ini juga wawasan kita juga bervariasi ya. Kalau tadi kan 1 itu sangat esensial ya, sangat setuju, sangat layak ya juga boleh. Ini 1 saya ubah, 1 kurang layak, 2 cukup layak, 3 sangat layak. Jadi kebalikan. Jadi skor 3 atau nilai 3 itu yang justru kita harapkan di situ. Nah, ini nanti tugasnya diselesaikan dengan menggunakan SPSS. Ya. Apakah dituliskan juga enggak atau tahapan tuh di screenshot enggak harus. Langsung ketemu hasil ini sama sini, kemudian ibu-ibu tambahkan keterangan harus bisa interpretasi output analisis ya. Diinterpretasikan ya. Yang Cohen kappa juga sama ya. Outputnya cuma sederhana ini. Nanti mungkin beberapa ada output lagi, tetapi yang paling pokok yang kita ambil yang ini. Ya, ini diinterpretasikan, kasih keterangan kategorinya. Oh, ternyata perangkatnya ini dengan nilai K ini kategori excellent. Nah, di situ. Baik, ini untuk materi hari ini. Ya, jadi kita pelan-pelan nanti pekan depan kita akan mempelajari analisis butir soal secara klasik ya dengan SPSS ya. Jadi ini siapa yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Izin Pak, mau bertanya. Oke, monggo. Siapa nih Bu Dina? Iya Pak.
Boleh lihat monggo. soal tugas yang tadi tidak, Pak? Soal yang tadi. Nomor 1, iya. Nah, Ini. di sini kan di situ hasil penilaian dari 10 item kan, Pak. Tapi Mm-mm. saya lihat di sini nomor itemnya hanya sampai 8. Oh, iya iya betul betul. Berarti ini saya revisi. Terima kasih nih. Nah, berarti ini Iya, 8 Pak. item ganti. Ah, oke terima kasih Bu Dina. Agak bingung. Nah, Iya, nah sama-sama, ini Pak. Terima kasih, kadang Pak. saya juga gitu. Kok inginnya seperti ini, tapi kadang nulisnya nggak sadar. Oke, maka di sini koreksi-koreksi ini kan besok lebih lebih enak ya. Jadi tahu salahnya sudah tak perbaiki. Oke, gitu. Makasih Bu Dina. Ada lagi. Nah, nanti kalau sudah dikerjakan nanti ibu-ibu upload ya, upload di Bismart. Jadi tugasnya kemarin kan ini ada yang belum tadi 2 belum upload ya. Saya apa namanya? Saya lebih suka pakai Bismart karena ini akan tersimpan dengan enak ya, rapi. Kemudian tugas hari ini nanti masukkan ke sini ya. Nah, ini sudah ada upload tugas, nanti rekaman juga saya upload di sini ya. Tapi ini kan masih proses rekam. Kemudian pekan depan, insya Allah kita akan belajar analisis butir item secara klasik dengan menggunakan SPSS. Gitu. Jadi modal apa namanya aplikasi yang banyak kita pakai di mata kuliah kita ini adalah SPSS, meskipun nanti akan saya tambahkan aplikasi Quest ya untuk model RAS ya. Jadi pekan depan masih menggunakan SPSS ya, mungkin pekan depannya lagi kita ganti aplikasi, kemudian besok kita pakai terus lagi SPSS-nya itu. Jadi ibaratnya SPSS ini aplikasi yang wajib lah untuk dimiliki semua orang yang akan mengerjakan setiap penelitian. Memang nggak harus pakai SPSS, ada aplikasi yang lain juga, ya Minitab juga ada, ya. Tapi untuk kegiatan kuliah kita sepakati aplikasi yang mudah, yang saya kira semua sudah familiar, kita gunakan aplikasi SPSS. Itu. Gitu, ibu-ibu semua, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, ya Izin kita bertanya, Pak. cukupkan. Gimana? Izin bertanya. Izin Oh ya, bertanya. monggo Bu. Yes, Bu Ya. Sri. Untuk nanti pengumpulan tugas itu dalam bentuk Word berarti, Pak. Dari SPSS bisa di copy ke Word Iya, bisa. atau Jadi, jadi gini, misalkan kita punya output, ini di copy aja. Nah, kan sudah ada nih kan, copy. Kelihatan toh? Nah, ya. tinggal klik kanan, kemudian copy di sini. Ya. Nah, kemudian kita buka Word-nya, buka. Nah, di sini tak copy paste di sini. Nah, sudah di sini. Ini bentuknya tinggal dirapikan aja. Nah, kita atur ya. Kemudian ukuran, nah di sini kita sesuaikan. Nah, di sini ya. Kalau atau juga saya mau versi yang lain. Nah, kita copy. Ini ada beberapa pilihan, tapi kadang itu nggak bekerja dengan baik ya. Tapi bisa kadang bisa, kadang enggak. Nah, ini juga sama ya. Ini padahal satu inginnya kopinya bentuknya adalah gambar ya, tapi ternyata hasilnya tidak gambar. Kalau ingin gambar, kan sekarang laptop kita kan sudah agak canggih ya. Kita bisa screen apa di screenshot. Nah, gini ta. Nah, screenshot. Kemudian kita screen apa namanya blok. Nah, ini saya screenshot. Kemudian kita paste di Word kita. Nah, ini sudah bentuknya gambar. Kalau ini kan tabel isian. Kalau ini adalah gambar ya. Nanti intinya adalah output dari SPSS, nanti ibu-ibu copy paste di LK yang sudah ada. Cukup nanti taruh di bagian bawahnya. Ada nih hasil kerja. Nanti kalau mau kreatif tambahkan di sini jawaban, tambahkan ini hasil analisis SPSS. Nah, kemudian bawahnya interpretasi. Nah, seperti ini. Gitu. Gitu ya Bu Sri Cahya ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Karena saya juga ingin apa namanya? Karena yang mahasiswa RPL ini apa namanya? Kan sudah punya home base ya. Jadi yang penting memahami alur penelitian
ya saya butuh apa, dan kebanyakan pembelajaran lewat online ya, sehingga harus saya ubah. Tapi gimana caranya biar mudah paham dari materi yang saya ajarkan, gitu. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Bapak, kalau untuk absen itu kita sendiri absennya? Tak absen semua hadir. Ya. Saya ini sudah lengkap ya, pokoknya ini kan saya kasih juga rekaman. Ya nanti ibu-ibu semua bisa mengakses, anggap saja nih kuliahnya bisa menyimak secara mandiri di rekaman di situ. Ini sudah meeting kedua toh, sudah tak tulis semua, artinya hadir semua gitu. Nanti di meeting ketiga juga sama. Gitu, ada lagi yang mau disampaikan atau didiskusikan? Oke, berarti sudah jelas semua ya. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan hari Ahad, jamnya juga jam 9. Gitu ya. Ini tugasnya mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik. Nanti kalau ada hal-hal yang sangat bingung, ini nanti bisa ditanyakan kepada saya. Itu saja ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kuliah kita bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.